Please check again. Demi nyawa Anda, Tuan. Saya tidak bohong. Angin musim dingin di Bandara Haneda, Tokyo, terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk menembus jaket tebal. Jam menunjukkan pukul 2 pagi, waktu di mana sebagian besar penduduk kota metropolitan itu sedang terlelap dalam mimpi mereka, bergelung di balik selimut hangat. Namun, bagi Agus, seorang pria berusia 35 tahun asal Jawa Tengah, hari baru saja dimulai dengan tantangan yang sama beratnya seperti hari-hari sebelumnya. Suara desing mesin pesawat kargo dari kejauhan menjadi musik latar monoton yang menemani kesendiriannya di area hanggar VIP yang sunyi dan luas itu, sebuah tempat di mana kemewahan dan kerja keras bertemu dalam diam. Agus merapatkan syal lusuh bermotif batik pemberian istrinya sebelum berangkat ke Jepang 3 tahun lalu. Satu-satunya benda yang menghangatkan leher sekaligus hatinya. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca pos penjagaan yang berembun, melihat guratan lelah yang semakin jelas di bawah matanya yang cekung. Menjadi seorang tenaga kerja Indonesia atau TKI di negeri orang bukanlah impian masa kecilnya yang ingin menjadi insinyur, tetapi himpitan ekonomi dan utang keluarga peninggalan orang tua yang menumpuk memaksanya menyeberangi lautan. Di sini, di negeri Sakura yang penuh disiplin ini, ia bukan siapa-siapa, hanya sebuah skrup kecil yang tak terlihat dalam mesin raksasa industri penerbangan internasional. Tugas Agus sebenarnya terdengar sederhana di telinga orang awam, namun menuntut ketelitian tingkat dewa yang melelahkan mental. Ia adalah bagian dari tim kebersihan khusus atau cleaning service premium untuk pesawat-pesawat pribadi dan jet mewah yang parkir di hanggar privat. Orang mungkin berpikir ini pekerjaan mudah, hanya mengelap kaca dan menyedot debu karpet. Namun, standar kebersihan di Jepang, apalagi untuk klien miliarder yang membayar ribuan dolar per jam, berada di level yang tidak masuk akal. Setitik debu di sandaran kursi atau noda air selebar rambut di wastafel bisa menjadi alasan pemecatan seketika tanpa pesangon. Malam itu, jadwal Agus sangat padat dan menegangkan karena ada perintah mendadak dari manajemen pusat. Sebuah jet pribadi jenis Gulfstream G650R, salah satu jet tercepat dan termahal di dunia, baru saja mendarat dan harus siap terbang kembali besok sore. Ini bukan sembarang pesawat sewaan. Jet ini milik salah satu konglomerat paling berpengaruh di Jepang, Tuan Tanaka, seorang CEO perusahaan teknologi raksasa yang dikenal sangat perfeksionis, dingin, dan tidak mentolerir kesalahan sekecil apapun dari bawahannya. Kabar burung di antara para pekerja bandara mengatakan, teknisi senior saja sering gemetar dan berkeringat dingin jika harus berhadapan langsung dengan pemilik pesawat ini. Agus menghela napas panjang. Uap putih tebal keluar dari mulutnya dan menghilang di udara dingin yang menusuk tulang. Ia mengambil peralatan kerjanya dengan gerakan lambat namun pasti. Ember berisi larutan khusus, lap mikrofiber yang tidak boleh ada serat lepas, berbagai cairan pembersih yang harganya mungkin lebih mahal dari gaji bulanannya di kampung, dan vakum cleaner industri yang berat. Ia berjalan gontai menuju hangar nomor 4. Tempat, si burung besi, seharga triliunan rupiah itu beristirahat dengan angkuh. Langkah kakinya berat, bukan hanya karena sepatu bot keselamatan bersol baja yang ia pakai, tapi juga karena beban rindu yang menumpuk pada anak semata wayangnya yang baru saja masuk sekolah dasar dan sering bertanya kapan bapaknya pulang. Pikirannya melayang ke percakapan telepon kemarin sore dengan istrinya yang terdengar lelah namun berusaha tegar. Anaknya butuh biaya tambahan untuk buku paket dan seragam baru, sementara ibunya di kampung sedang sakit pengapuran lutut dan butuh berobat jalan secara rutin yang memakan biaya tidak sedikit. Gaji Agus sebagai petugas kebersihan sebenarnya lumayan jika dikurskan ke rupiah. Namun biaya hidup di Tokyo yang mencekik, sewa kamar, dan asuransi membuat ia harus sangat irit. Ia sering melewatkan makan malam atau hanya makan onigiri diskonan dari minimarket demi bisa mengirim uang lebih banyak ke kampung halaman. Sesampainya di depan pintu hanggar raksasa yang tertutup rapat, Agus menekan kode keamanan pada panel digital dengan jari yang kaku karena dingin. Pintu baja setinggi 20 meter itu bergeser perlahan dengan suara berdengung halus, membuka akses ke dunia yang berbeda. Cahaya lampu sorot halogen dari dalam hanggar menyilaukan matanya sejenak, membanjiri ruangan dengan terang benderang. Di sana, berdiri dengan gagah sebuah pesawat jet berwarna hitam metalik dengan aksen emas yang elegan di sepanjang badannya. Pesawat itu tampak seperti monster tidur yang indah namun mengintimidasi siapa saja yang mendekatinya. Agus tahu, malam ini ia tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun,
atau nasibnya akan tamat. Ia pernah mendengar cerita horor tentang rekannya, sesama TKI, yang dipulangkan paksa hanya karena tidak sengaja meninggalkan sedikit goresan halus di meja kayu pesawat klien VIP dari Timur Tengah. Agus tidak bisa membiarkan hal konyol itu terjadi padanya. Tidak saat keluarganya sangat bergantung padanya. Ia butuh pekerjaan ini lebih dari apapun. Ia butuh uang ini untuk masa depan anaknya. Dengan mengucapkan bismillah dalam hati, Agus melangkah masuk ke dalam area steril, siap bertarung melawan debu dan kotoran tak kasat mata demi kelangsungan hidup keluarganya. Masuk ke dalam kabin Gulfstream itu seperti melangkah ke dimensi lain yang tak terjangkau akal sehat Agus. Dunia yang sangat kontras, bagaikan bumi dan langit, dengan kamar kos Agus yang sempit berukuran 3x3 meter dan berbau apek di pinggiran Tokyo. Aroma kulit asli yang mahal dan parfum ruangan yang lembut langsung menyergap hidungnya begitu ia membuka pintu pesawat. Karpetnya begitu tebal dan empuk, ditenun dari sutra dan wol terbaik, seolah-olah kakinya bisa tenggelam di dalamnya setiap kali melangkah. Setiap sudut interior dilapisi kayu mahoni langka yang mengkilap dan logam mulia yang berkilauan ditimpa cahaya lampu kabin. Agus mulai bekerja dari bagian kokpit, tempat para pilot mengendalikan burung besi ini. Ia membersihkan panel instrumen dengan sangat hati-hati, menahan napasnya agar tidak mengembun di kaca, menggunakan kuas kecil antistatis untuk menyapu debu di sela-sela tombol navigasi yang rumit dan layar sentuh canggih. Ia sebenarnya memiliki ketertarikan mendalam pada mesin sejak muda. Di Indonesia dulu, Agus adalah lulusan SMK jurusan mesin terbaik di kabupatennya dan sempat bekerja di bengkel motor. Bahkan ia pernah bermimpi menjadi mekanik pesawat. Namun nasib dan kemiskinan membawanya menjadi tukang bersih-bersih di negeri orang. Meski begitu, pengetahuan dasarnya tentang mesin membuatnya sedikit lebih peka dan menghargai teknologi dibanding petugas kebersihan biasa. Saat mengelap kaca depan kokpit yang lebar, Agus membayangkan bagaimana rasanya duduk di kursi pilot yang empuk itu. Mengendalikan mesin canggih ini menembus awan tebal, melihat matahari terbit dari ketinggian 40.000 kaki, melihat dunia dari atas tanpa batas. Lamunan indahnya buyar seketika ketika radionya berbunyi nyaring, memecah keheningan. Suara supervisornya, Tuan Yamada, terdengar ketus dan tajam memerintahkan agar Agus mempercepat kerjanya karena teknisi akan segera datang untuk pengecekan rutin mesin. Tuan Yamada adalah tipe atasan feodal yang tidak suka melihat pekerjanya diam, meski hanya sedetik untuk menarik napas. Agus bergeser ke bagian kabin penumpang dengan langkah terburu-buru namun tetap waspada. Di sini, kemewahan semakin menjadi-jadi dan memamerkan kesenjangan sosial yang nyata. Ada sofa kulit panjang yang bisa diubah menjadi tempat tidur, yang mungkin lebih nyaman dari kasur busa tipis Agus, sebuah bar mini dengan gelas-gelas kristal bat carat, dan layar televisi besar resolusi tinggi. Saat membersihkan meja lipat otomatis di salah satu kursi utama, Agus melihat sebuah majalah bisnis tergeletak begitu saja. Di sampulnya terpampang wajah seorang pria tua Jepang dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Itu adalah Tuan Tanaka, pemilik pesawat ini, dengan judul besar tentang kekayaan imperium bisnisnya. Hati Agus berdesir-getir melihat foto itu. Orang inilah yang menggaji perusahaannya, yang secara tidak langsung memberi makan anak istrinya di kampung yang jauh di sana. Namun, jurang perbedaan nasib di antara mereka terasa begitu lebar, seolah mereka berasal dari galaksi yang berbeda. Tuan Tanaka bisa membeli ribuan pesawat seperti ini dalam sekejap mata, sementara Agus harus berhitung setiap sen yen hanya untuk membeli tiket kereta termurah atau mie instan. Rasa perih itu ia telan kembali dalam-dalam, mengubahnya menjadi energi untuk menggosok noda samar di sandaran lengan kursi yang terbuat dari kulit anak sapi. Di sela-sela kerjanya yang teliti, Agus menemukan sebuah jam tangan mewah tertinggal di sela bantalan sofa. Jam itu berkilauan emas. Merek Rolex yang harganya mungkin bisa untuk membangun rumah mewah di desanya dan membeli sawah berhektar-hektar. Setan di kepalanya sempat berbisik menggoda. Ambil saja, Gus. Tidak akan ada yang tahu. Ini rezeki nomplok. Kau bisa pulang kampung, kaya raya. Tapi, ajaran almarhum bapaknya tentang kejujuran lebih keras bergema di telinganya, mengalahkan bisikan setan itu. Agus mengambil jam itu dengan tangan gemetar, membungkusnya dengan tisu bersih agar tidak tergores, dan meletakkannya di meja utama dengan catatan kecil agar mudah ditemukan pemiliknya.
Sikap jujur adalah satu-satunya harta yang Agus miliki yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan ia jaga mati-matian harga diri itu. Ia tahu, sekali ia kehilangan kepercayaan, tamatlah riwayatnya di negara yang sangat menjunjung tinggi integritas seperti Jepang ini. Ia tidak mau pulang sebagai pencuri. Ia melanjutkan pekerjaannya ke bagian dapur pesawat atau gali. Membersihkan sisa-sisa noda kopi espresso mahal dan remah makanan catering bintang 5 dari penumpang sebelumnya. Memastikan semuanya steril seperti ruang operasi. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Dan keringat dingin mulai menetes di pelipis Agus meskipun pendingin ruangan menyala maksimal. Ia bekerja dengan ritme cepat bak robot namun terukur dan efisien. Setiap gerakan adalah efisiensi energi. Ia tidak ingin memberikan celah sedikit pun bagi Tuan Yamada untuk memarahinya atau memotong gajinya besok pagi. Baginya, setiap inci pesawat ini adalah medan perang, dan kotoran adalah musuh abadi yang harus dimusnahkan tanpa sisa demi sesuap nasi. Setelah 3 jam berkutat membersihkan bagian dalam kabin hingga berkilau, Agus beralih ke tugas selanjutnya, membersihkan bagian eksterior atau bagian luar pesawat. Tugas ini jauh lebih berat secara fisik karena ia harus melawan hawa dingin yang semakin menusuk di dalam hanggar yang besar dan terbuka ventilasinya. Ia mengenakan sarung tangan karet tebal, jaket tambahan, dan mulai membersihkan bagian badan pesawat atau fuselage. Bodi pesawat yang hitam mengkilap itu harus bebas dari noda oli, debu, kotoran burung, atau jejak air hujan yang mengering. Agus menggunakan lift hidrolik kecil atau skisor lift untuk mencapai bagian ekor pesawat yang tinggi menjulang, tempat yang sulit dijangkau. Disinilah letak vertical stabilizer, sirip tegak, dan horizontal stabilizer, sayap ekor, serta mesin bantu atau apu yang vital. Saat ia sedang mengelap bagian bawah sirip ekor dengan gerakan memutar yang konsisten, matanya yang jeli menangkap sesuatu yang ganjil. Ada rembesan cairan yang sangat tipis. Hampir tidak terlihat mata jika tidak diperhatikan dari jarak sedekat ini dan di bawah sorotan lampu kerjanya. Warnanya bening agak kemerahan. Berbeda dengan oli mesin biasa yang umumnya hitam atau coklat pekat. Agus menghentikan gerakan tangannya seketika. Ia mendekatkan wajahnya ke permukaan logam dingin itu, menyipitkan mata untuk memastikan. Ia membuka sarung tangan kanannya dan menyentuh cairan itu sedikit dengan ujung jari telunjuknya yang kasar. Lalu mencium baunya dengan hati-hati. Baunya tajam, menyengat hidung, khas cairan hidrolik sintetik Skydrol yang biasa dipakai di pesawat terbang. Namun ada campuran bau lain yang terasa asing, seperti bau logam yang bergesekan atau terbakar. Jantung Agus berdegup lebih kencang, memukul-mukul rongga dadanya. Pengalamannya di bengkel mesin desa dulu memberitahunya bahwa kebocoran, sekecil apapun, pada sistem hidrolik yang bertekanan tinggi adalah tanda bahaya besar. Apalagi letaknya di dekat engsel elevator, bagian sayap kecil di ekor yang berfungsi mengendalikan naik turunnya hidung pesawat, pitch. Jika bagian ini macet atau kehilangan tekanan di udara, pesawat bisa kehilangan kendali, menukik tajam, atau mendongak tak terkendali hingga jatuh, stall. Namun, keraguan besar menyergap nyalinya. Mungkin ini hanya sisa cairan pembersih yang belum kering atau pelumas engsel biasa. Pikirnya mencoba menenangkan diri dan menyangkal firasat buruknya. Ia mengelap cairan itu sampai bersih kering dengan kain lapnya. Namun, ia menunggu. 5 menit. 10 menit. Beberapa detik kemudian, rembesan itu muncul kembali perlahan dari sela-sela sambungan plat logam yang tertutup cat tebal. Sangat tipis, seperti keringat yang keluar dari pori-pori kulit. Ini bukan sisa pembersih. Ini kebocoran aktif dari dalam pipa bertekanan. Agus menurunkan lift hidrolik dengan perasaan tidak enak dan perut mulas. Ia tahu ini bukan ranahnya. Tugasnya hanya membersihkan, bukan memeriksa mesin atau menjadi inspektur. Ada tim teknisi bersertifikat yang dibayar sangat mahal dan sekolah bertahun-tahun untuk melakukan itu. Jika ia melapor, bisa jadi ia malah ditertawakan, dianggap sok tahu, atau dituduh mencari sensasi. Ingat Agus, kamu cuma cleaning service, kamu cuma orang asing. Batinnya mengingatkan diri sendiri akan posisinya yang rendah dalam hierarki bandara. Tapi bayangan wajah Tuan Tanaka di majalah tadi dan fakta bahwa pesawat ini akan membawa nyawa manusia besok sore membuat nuraninya tidak tenang.
Bagaimana jika teknisi yang lelah melewatkan hal kecil ini? Bagaimana jika ini adalah awal dari bencana besar yang menewaskan semua orang? Agus mondar-mandir gelisah di bawah sayap pesawat yang raksasa, bergulat dengan batinnya sendiri. Pertarungan antara rasa takut dianggap lancang yang bisa berujung pemecatan, dan rasa tanggung jawab kemanusiaan yang diajarkan agamanya. Akhirnya, Agus memutuskan ia tidak bisa diam saja dan membiarkan potensi maut itu. Ia akan mencoba memberitahu Tuan Yamada saat supervisor itu datang nanti pagi untuk inspeksi. Meskipun ia tahu risiko dimarahi atau dihina sangat besar, setidaknya ia sudah berusaha menunaikan kewajibannya sebagai sesama manusia. Ia mengambil ponselnya yang layarnya sudah retak, memotret bagian yang bocor itu sebagai bukti. Meskipun di foto kamera HP murah itu rembesannya nyaris tidak terlihat karena kilauan lampu hanggar yang memantul. Malam semakin larut menuju pagi, dan rasa kantuk mulai menyerang mata. Tapi adrenalin karena penemuan kecil itu membuat mata Agus tetap terjaga nyalang. Ia melanjutkan membersihkan roda pendaratan dan velg pesawat. Namun pikirannya terus kembali ke rembesan misterius di ekor pesawat itu. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang sangat salah dan berbahaya dengan burung besi mewah ini. Pukul 6 pagi, pintu hanggar kembali terbuka, membawa masuk udara pagi yang beku. Tuan Yamada masuk dengan langkah tegap ala militer, diikuti oleh 2 orang teknisi muda Jepang yang tampak masih mengantuk sambil membawa tablet pemeriksaan. Tuan Yamada adalah pria parubaya yang selalu tampil rapi dengan rambut klimis, namun wajahnya jarang sekali tersenyum, terutama kepada pekerja asing, kelas bawah, seperti Agus. Bagi Yamada, pekerja asing adalah tenaga murah yang harus diawasi ketat agar tidak malas-malasan atau mencuri. Ohayo gozaimasu, Yamada-san. Sapa Agus dengan suara lantang sambil membungkukkan badan 45 derajat, memberikan penghormatan standar yang wajib dilakukan. Yamada hanya mengangguk sekilas tanpa menoleh. Matanya langsung memeriksa kilap bodi pesawat dengan senter LED kuat di tangannya. Ia mencari-cari kesalahan. Sekecil apapun noda yang tertinggal untuk dijadikan bahan omelan. Bagian sayap ini kurang bersih. Agus-san, masih ada bekas air di leading edge. Kau kerja atau tidur semalam? Bentak Yamada sambil menunjuk titik yang sebenarnya nyaris tak terlihat mata telanjang. Sumimasen, maaf, Yamada-san. Segera saya perbaiki. Jawab Agus cepat. Langsung berlari mengambil lap dan menggosok bagian yang ditunjuk. Ia sudah kebal dengan omelan kasar seperti ini. Ia tahu Yamada sebenarnya hanya ingin menunjukkan kekuasaan, power tripping, di depan para teknisi muda itu. Setelah Yamada tampak sedikit puas dan mendengus, Agus memberanikan diri untuk mendekat lagi. Jantungnya berdebar kencang, telapak tangannya berkeringat. Ini saatnya. Ano, Yamada-san, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Penting? Ucap Agus dengan bahasa Jepang yang terbata-bata namun berusaha sopan dan jelas. Yamada mengerutkan kening, menatap Agus dengan tatapan merendahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa? Kau mau minta cuti lagi? Atau minta uang muka gaji untuk dikirim ke negaramu? Tidak bisa. Kita sedang sibuk. Jangan banyak tingkah. Yamada langsung memotong sinis sebelum Agus menyelesaikan kalimatnya. Bukan itu, Tuan. Sama sekali bukan uang. Ini soal pesawat. Kata Agus buru-buru, nadanya mendesak. Tadi saat saya membersihkan bagian ekor atas, di dekat stabilizer horizontal, saya melihat ada rembesan cairan. Warnanya kemerahan, seperti hydraulics. Saya pikir itu bocor dari dalam. Agus mencoba menjelaskan sebisa mungkin dengan kosakata teknis terbatas yang ia tahu. Mendengar itu, kedua teknisi muda di belakang Yamada tertawa kecil, menutup mulut mereka. Mereka saling berbisik dalam bahasa Jepang yang cepat. Tapi Agus menangkap nada ejekan di sana. Mereka mungkin berpikir, apa yang diketahui oleh seorang tukang bersih-bersih udik dari Indonesia tentang sistem hidrolik pesawat jet super canggih buatan Amerika ini? Yamada mendengus kasar. Wajahnya merah menahan marah karena merasa waktunya dibuang. Agus-san, dengar baik-baik. Tugasmu adalah membersihkan kotoran dan sampah, bukan menjadi mekanik atau insinyur.
Pesawat ini baru saja diservis cecek minggu lalu di pusat layanan di Amerika. Tidak mungkin ada kebocoran. Itu pasti hanya sisa cairan pelumas engsel yang kau lihat dan kau besar-besarkan. Tapi Tuan, cairannya keluar lagi setelah saya lap kering. Baunya seperti terbakar, bukan pelumas biasa. Agus mencoba meyakinkan lagi. Matanya memancarkan keseriusan dan ketakutan akan keselamatan pesawat. Ia bahkan menyodorkan HP-nya untuk menunjukkan foto buram itu. Cukup, bentak Yamada. Menepis tangan Agus hingga HP-nya hampir jatuh. Jangan sok pintar. Kau tahu berapa biaya untuk memanggil tim inspeksi ulang dan menunda penerbangan? Ribuan dolar. Waktu kita tinggal sedikit. Tuan Tanaka akan terbang nanti sore jam 16 tepat. Jika kau membuat keributan omong kosong yang menunda penerbangan ini, kau yang akan saya pecat dan deportasi hari ini juga. Mengerti? Suara Yamada menggema di hanggar yang sunyi, membuat nyali Agus menciut seketika. Agus terdiam, lidahnya keluh. Ia menundukkan kepala dalam-dalam. Hai, Wakarimashita. Ya, saya mengerti. Ia tidak berani membantah lagi. Ancaman pemecatan dan deportasi adalah mimpi buruk paling nyata bagi setiap TKI. Ia membayangkan wajah istri dan anaknya yang menangis jika ia pulang sebagai pengangguran. Ia tidak boleh kehilangan pekerjaan ini hanya karena rasa curiganya yang mungkin saja salah seperti kata Yamada. Yamada dan para teknisi itu kemudian naik ke pesawat untuk melakukan pengecekan rutin sistem elektronik kabin dan avionics. Sama sekali mengabaikan laporan Agus tentang bagian ekor. Agus hanya bisa memandang punggung mereka dengan hati yang berkecamuk dan dada sesak. Ia merasa tidak berdaya, kecil, dan suaranya dibungkam hanya karena status pekerjaannya yang dianggap rendah. Siang harinya, matahari musim dingin bersinar lemah. Agus beristirahat di kantin karyawan di pojok bandara. Ia membuka bekal nasi putih dingin dengan lauk telur dadar tipis dan sedikit sambal terasi yang ia bawa dari kos. Meski perutnya lapar karena bekerja semalaman, seleranya hilang entah kemana. Pikirannya masih tertuju pada pesawat hitam di hanggar itu. Ia membayangkan skenario terburuk seperti film bencana. Pesawat lepas landas, sistem hidrolik gagal di ketinggian, pesawat menukik, meledak, dan semua orang mati. Berita itu akan memenuhi televisi dunia, dan Agus akan hidup selamanya dengan rasa bersalah karena tidak berusaha lebih keras. Temannya, Budi, sesama TKI yang bekerja di bagian kargo, loading barang, duduk di sebelahnya dengan nampan makan siangnya. Kenapa melamun saja, Gus? Muka ditekuk kayak baju belum disetrika. Mikirin utang lagi? Tanya Budi sambil menepuk bahu Agus, mencoba mencairkan suasana. Agus menggeleng lemah. Ia menceritakan kejadian pagi tadi kepada Budi secara detail. Tentang kebocoran itu, tentang penolakan kasar Yamada, dan tentang ketakutan yang menghantuinya. Waduh, berat juga ya, Gus. Kata Budi setelah mendengar cerita itu sambil mengunyah kerupuk. Tapi saran aku ya, kamu sudah lapor, kan? Kewajibanmu sudah gugur. Kalau ada apa-apa, amit-amit jabang bayi, itu salah mereka yang sombong dan tidak mau dengar. Jangan cari masalah, Gus. Kita ini orang kecil di negeri orang. Salah sedikit, nasib kita kelar. Ingat si Jono tahun lalu? Cuma karena protes jam kerja lembur yang gak dibayar, langsung dipulangkan agensi. Jangan sampai kamu kayak gitu. Nasihat Budi sangat masuk akal dan realistis. Sangat logis bagi perantau. Cara bertahan hidup terbaik sebagai TKI adalah kerja keras, tutup mulut, terima gaji, kirim ke kampung. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Agus mencoba mengunyah nasinya yang terasa seperti pasir. Mencoba menelan kekhawatirannya bersamaan dengan rasa pedas sambal. Namun, hati nurani Agus terbuat dari bahan yang berbeda. Ia teringat pesan almarhum ayahnya saat ia pamit berangkat ke Jepang. Le, dadi wong cilik iku ora opo-opo, sing penting atimu gede. Jujur lan peduli marang lian, Gusti Allah ora sar. Nak, jadi orang kecil itu tidak apa-apa. Yang penting hatimu besar. Jujur dan peduli pada sesama, Tuhan tidak tidur. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya, bertentangan dengan logika bertahan hidupnya. Jam istirahat berakhir.
Agus kembali ke hanggar untuk persiapan akhir atau final touch-up sebelum pesawat ditarik ke apron keberangkatan. Di sana, kesibukan meningkat drastis. Mobil catering mewah datang membawa makanan fine dining. Pilot dan kopilot berseragam rapi sudah terlihat melakukan briefing cuaca di dekat roda depan. Semuanya tampak normal, terkendali, dan profesional. Tidak ada yang tahu ada bom waktu mekanis yang mungkin sedang berdetak diam-diam di bagian ekor pesawat. Agus melihat Yamada sedang sibuk berbicara dengan kapten pilot, tertawa-tawa sopan dan membungkuk hormat. Mereka terlihat begitu percaya diri dengan kondisi pesawat yang sempurna. Agus ingin sekali lari ke sana, menarik lengan kapten pilot, dan menyeretnya ke bagian ekor untuk melihat sendiri rembesan itu. Tapi kakinya terasa berat seperti dipaku ke lantai. Rasa takut akan konsekuensi menahannya di tempat. Ia kembali mengambil lapnya, membersihkan noda imajiner di badan pesawat, sambil matanya tak lepas dari bagian ekor yang tinggi itu. Rembesan itu pasti masih di sana. Mungkin semakin banyak karena tekanan sistem mulai dinyalakan. Agus merasa seperti sedang melihat kecelakaan yang terjadi dalam gerak lambat slow motion, dan hanya dia yang memegang tombol rem, tapi tangannya diikat. Pukul 15 sore. Pintu hanggar dibuka lebar-lebar secara otomatis. Sebuah mobil penarik, towing car, besar sudah terpasang di roda depan pesawat. Pesawat akan segera ditarik keluar menuju apron VIP untuk boarding. Suasana tegang dan formal mulai terasa. Beberapa mobil sedan hitam mewah beriringan masuk ke area landasan privat yang terhubung langsung dengan hanggar. Itu pasti rombongan Tuan Tanaka. Agus berdiri di pinggir jalur aman, memegang sapunya erat-erat, menyaksikan prosesi itu dengan jantung berdebar. Rombongan mobil berhenti tepat di depan karpet merah yang digelar. Pintu mobil paling depan dibuka oleh pengawal bertubuh tegap, dan keluarlah sosok yang fotonya Agus lihat di majalah semalam. Tuan Tanaka, mengenakan setelan jas abu-abu mahal buatan Italia, tampak berwibawa namun ramah. Ia didampingi seorang wanita muda, mungkin sekretaris pribadinya, dan dua orang eksekutif pria berjas lainnya. Tuan Yamada dan kapten pilot menyambut Tuan Tanaka dengan bungkukan sangat dalam, hampir 90 derajat. Mereka bersalaman, bertukar basa-basi sebentar. Agus bisa melihat senyum puas di wajah Tuan Tanaka saat melihat pesawatnya yang mengkilap bagaikan cermin berkat kerja keras Agus semalam suntuk. Ironis sekali, pikir Agus. Ia dipuji dalam diam untuk kilap luarnya, tapi diabaikan total untuk keselamatan dalamnya. Pesawat mulai ditarik keluar perlahan menuju area parkir mesin hidup. Agus merasa dadanya sesak, napasnya pendek. Ini kesempatan terakhir. Batinnya berteriak histeris. Jika pesawat sudah menyalakan mesin dan taksi, berjalan, di landasan pacu, sudah tidak mungkin lagi dihentikan kecuali oleh menara pengawas. Agus meremas gagang sapunya erat-erat hingga buku jarinya memutih. Kukunya menancap ke kayu. Ia melihat Yamada memberi isyarat tangan kepada para petugas kebersihan untuk kembali ke pos belakang. Tugas mereka selesai. Pesawat sudah diserahkan sepenuhnya ke kru penerbangan. Teman-teman Agus mulai berjalan menjauh, mengobrol santai tentang rencana makan malam. Agus melangkah mundur 1 langkah, 2 langkah, tapi matanya tetap terpaku pada pesawat. Ia melihat Tuan Tanaka mulai menaiki tangga pesawat dengan santai. Ya Tuhan, lindungi mereka. Jangan biarkan terjadi apa-apa. Doa Agus dalam hati. Tapi kemudian, logika mengalahkan rasa takut dan kepasrahannya. Doa saja tidak cukup jika ada baut yang longgar atau pipa yang pecah. Tuhan memberi manusia akal dan tangan untuk bertindak. Bukan hanya dia menunggu takdir. Agus menyadari, jika pesawat itu jatuh, dan investigasi nanti menemukan kebocoran hidrolik sebagai penyebabnya, Agus akan menyesal seumur hidupnya karena dia tahu kebenaran itu dan memilih diam demi aman. Saat Tuan Tanaka sampai di pertengahan tangga, Agus membuat keputusan paling gila dan nekat dalam hidupnya. Keputusan yang bisa membuatnya dipenjara, dideportasi, dan kehilangan masa depan keluarganya. Tapi keputusan yang akan menyelamatkan jiwanya dari rasa bersalah abadi. Agus melempar sapunya ke lantai dengan keras. Suara, krak, sapu yang membentur lantai beton seolah menjadi tanda dimulainya aksi nekatnya. Ia berlari.
Bukan ke arah pos istirahat, tapi berlari kencang menerobos angin menuju pesawat. Menerobos batas garis merah aman yang dijaga ketat oleh petugas keamanan bandara bersenjata. "Hei! Berhenti! Cora!" teriak seorang petugas keamanan Jepang yang kaget setengah mati melihat seorang petugas kebersihan berlari seperti orang kesurupan ke arah klien VVIP. "Yamero! Hentikan dia!" teriak Yamada yang melihat ulah anak buahnya dari kejauhan. Wajahnya pucat pasi ketakutan. Agus tidak peduli. Telinganya tuli sesaat. Ia terus berlari sekencang-kencangnya dengan sepatu bot beratnya. Jaraknya tinggal 50 meter dari tangga pesawat. Napasnya memburu. Jantungnya seolah mau meledak keluar dari dada. Ia harus mencapai tangga itu sebelum pintu pesawat tertutup rapat. Angin sore yang kencang menampar wajah Agus saat ia berlari melintasi aspal tarmak yang luas dan keras. Suara teriakan peringatan di belakangnya semakin ramai. Sirine keamanan mulai berbunyi, meraung-raung memecah ketenangan area VIP. Agus tahu, dalam hitungan detik, ia akan diringkus. Mungkin dipukul gada, mungkin ditodong senjata taser. Keamanan bandara Jepang terkenal sangat ketat dan tidak main-main soal penyusup yang mendekati pesawat. Tuan Tanaka yang sudah hampir sampai di pintu pesawat, menoleh ke bawah karena mendengar keributan yang tidak biasa. Ia melihat seorang pria berseragam cleaning service lusuh berlari ke arahnya dikejar oleh 3 orang petugas keamanan bertubuh besar. Kapten pilot yang berdiri di pintu pesawat segera pasang badan, siap melindungi bosnya dari potensi serangan teroris atau orang gila. "Stop! Stop! Abu Naikara! Bahaya!" teriak Agus sambil melambaikan tangannya panik di udara. Ia tidak tahu harus berteriak apa dalam bahasa Jepang yang sopan dalam situasi darurat seperti ini. Ia hanya mengeluarkan kata-kata yang ia tahu, campur aduk. Seorang petugas keamanan berhasil mengejar Agus, menarik kerah baju belakangnya dengan kasar hingga kainnya berbunyi robek. Agus terjerembab jatuh keras ke aspal. Lututnya menghantam beton dengan suara buk. Perih luar biasa. Celana kerjanya robek. Darah mulai merembes. Tapi adrenalin yang membanjiri tubuhnya menghilangkan rasa sakit itu seketika. "Lepaskan! Pesawat rusak! Pesawat rusak!" teriak Agus histeris dalam bahasa campuran Inggris dan Jepang yang berantakan. "Plane broken! Abunai! Ekor! Tail! Lea! Bocor! Jangan terbang!" Petugas keamanan itu memiting tangan Agus ke belakang, menekannya kuat-kuat ke tanah hingga wajah Agus mencium aspal. "Diam kau! Kau membuat masalah besar! Kau teroris!" bentak petugas itu. Yamada berlari mendekat dengan wajah merah padam karena marah dan malu yang tak tertahankan. "Maafkan saya, Tanaka-sama! Maafkan saya!" teriak Yamada kepada bos besar yang masih berdiri di tangga, bingung melihat pemandangan kacau itu. Ini pekerja bodoh dari Indonesia. Dia stres, mungkin gila. Saya akan segera membereskannya dan memanggil polisi. Yamada kemudian menendang kaki Agus yang sedang tiarap tak berdaya. "Bawa dia pergi. Pecat dia sekarang juga. Penjarakan." Namun, Tuan Tanaka mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memberi isyarat tegas agar semua diam. Ia adalah pemimpin yang cerdas dan punya insting tajam membaca manusia. Ia melihat kepanikan yang tulus dan air mata di mata Agus, bukan tatapan kegilaan atau niat jahat. Ia juga mendengar kata-kata, "leak," dan "tail," yang diteriakkan berulang-ulang. Tuan Tanaka turun perlahan dari tangga, mengabaikan protes pengawal pribadinya yang mencoba menahannya. Ia berjalan mendekati Agus yang masih ditahan di aspal dengan wajah lebam. "Biarkan dia bicara," kata Tuan Tanaka dengan suara tenang namun penuh otoritas yang membuat nyali petugas keamanan menciut. Petugas keamanan melonggarkan pitingannya ragu-ragu, tapi tetap waspada memegang bahu Agus. Agus mendongak, menatap mata Tuan Tanaka dengan putus asa. Ini adalah momen hidup dan matinya. "Sumimasen, bos. Hontou ni sumimasen. Maafkan saya, sungguh maaf," ucap Agus terengah-engah, keringat dingin bercampur debu dan darah di wajahnya. "Saya Agus. Cleaner. Saya lihat bocor di ekor atas. Hidraulik leak. Merah cairannya. Saya sudah lapor Tuan Yamada pagi tadi.
Tapi, Agus melirik Yamada yang tampak pucat dan ingin menelannya hidup-hidup. Tapi dia bilang tidak apa-apa. Tolong cek lagi. Please check again. Demi nyawa Anda, Tuan. Saya tidak bohong. Tuan Tanaka menatap mata Agus dalam-dalam. Ia melihat kejujuran murni seorang pria sederhana yang mempertaruhkan segalanya. Nyawa, pekerjaan, kehormatan, hanya untuk memperingatkannya. Kemudian ia menoleh perlahan ke arah Yamada dengan tatapan menyelidik. Apa benar dia melapor padamu tadi pagi, Yamada? Tanya Tuan Tanaka dingin, suaranya menusuk. Yamada tergagap. Keringat dingin mengucur deras. Itu hanya tetesan air biasa, Tuan. Dia tidak tahu apa-apa soal mesin. Dia cuma tukang bersih-bersih rendahan. Saya sudah cek. Tuan Tanaka tidak menjawab Yamada. Ia sudah tahu siapa yang berbohong. Ia menoleh ke kapten pilot yang berdiri di sampingnya. Kapten, periksa bagian ekor sekarang juga. Bawa teknisi kepala. Tapi Tuan, jadwal kita sudah telat. Protes kapten ragu. Periksa sekarang. Atau kita tidak terbang sama sekali. Nada suara Tuan Tanaka meninggi, menggelegar, membuat semua orang terdiam ketakutan. Kapten pilot segera berlari memanggil teknisi darat senior dengan panik. Sebuah tangga hidrolik kembali didekatkan ke bagian ekor pesawat dengan tergesa-gesa. Suasana hening mencekam. Agus masih berlutut di aspal. Napasnya masih tersengal. Diawasi petugas keamanan yang kini pegangannya mulai melonggar. Yamada berdiri gelisah. Meremas tangannya sendiri. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Jika Agus salah, tamatlah riwayat Agus di penjara. Tapi jika Agus benar, tamatlah riwayat Yamada. Teknisi naik ke atas dengan senter berdaya tinggi, membuka panel inspeksi di dekat stabilizer yang ditunjuk Agus tadi pagi. Dia menyenter ke dalam celah-celah mesin yang rumit. Beberapa menit berlalu yang terasa seperti berjam-jam bagi Agus. Angin berhembus kencang. Semua mata tertuju pada teknisi di atas sana, menanti vonis. Tiba-tiba, teknisi itu berteriak kencang ke bawah. Ada kebocoran aktif. Cukup parah. Lutut Yamada lemas seketika. Kapten pilot naik menyusul untuk memastikan dengan mata kepalanya sendiri. Setelah beberapa saat memeriksa dan berdiskusi serius, Kapten turun dengan wajah serius, pucat, dan sedikit gemetar. Ia menghampiri Tuan Tanaka dengan langkah cepat. Lapor, Tuan. Kata Kapten dengan suara bergetar menahan ngeri. Ada keretakan halus atau high lineage rack pada pipa high pressure hidraulik utama untuk kendali elevator. Cairannya merembes keluar perlahan tapi konsisten. Jika kita memaksa terbang dan tekanan meningkat saat take off, pipanya pasti pecah total. Dan apa yang terjadi jika pipa itu pecah di udara? Tanya Tuan Tanaka datar, namun matanya menyala. Kapten menelan ludah. Membayangkan skenarionya. Kita akan kehilangan kendali pitch atau ketinggian pesawat secara total. Pesawat tidak bisa dikendalikan. Kemungkinan besar fatal crash. Kita tidak akan bisa mendarat dengan selamat. Tuan, kita semua akan mati. Hening. Suara angin bandara terdengar lebih kencang dan menakutkan dari sebelumnya. Tuan Tanaka menarik napas panjang, menyadari betapa dekatnya ia dengan kematian yang mengerikan. Ia menoleh perlahan ke arah Agus yang masih berlutut di aspal, dengan lutut berdarah, seragam kotor, dan wajah penuh debu. Seorang petugas kebersihan, orang yang dianggap paling rendah kastanya di ekosistem bandara itu, baru saja menyelamatkan nyawanya, nyawa kru, dan aset triliunan rupiah. Tuan Tanaka berjalan menghampiri Agus, mengabaikan kotoran di aspal. Ia mengulurkan tangannya yang bersih dan terawat. Berdirilah, Agus-san, katanya lembut, namun penuh rasa hormat. Agus berdiri dengan kaki gemetar, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menyambut uluran tangan sang miliarder. Tangan kasar penuh kapalan dan luka milik Agus bersalaman erat dengan tangan halus Tuan Tanaka. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak, ucap Tuan Tanaka sambil membungkuk dalam di depan Agus. Sebuah gestur penghormatan yang sangat tinggi dan langka dari seorang atasan besar kepada bawahan di budaya Jepang. Melihat Tuan Besar membungkuk pada tukang bersih-bersih,
Semua orang di situ, termasuk Yamada, para pilot, eksekutif, dan petugas keamanan, terbelalak kaget setengah mati. Mereka pun buru-buru ikut membungkuk hormat ke arah Agus, merasa malu atas prasangka mereka. Tuan Tanaka menegakkan badannya kembali. Wajahnya kembali dingin dan keras saat ia berbalik. Tatapannya kini beralih tajam ke arah Yamada yang berdiri mematung di samping mobil towing, seolah ingin menghilang di telan bumi. Aura kemarahan Tuan Tanaka begitu kuat hingga seolah bisa membekukan udara di sekitarnya. Yamada, panggil Tuan Tanaka pelan. Namun suaranya lebih menakutkan daripada bentakan. Hai, Tanaka-sama. Jawab Yamada dengan suara tercekat. Kakinya gemetar hebat. Kau dengar laporan Agus tadi pagi? Tanya Tanaka. Yamada tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rasa takut dan rasa bersalah. Jawab aku. Bentak Tanaka tiba-tiba. Membuat Yamada terlompat kaget. Hai, saya mendengarnya. Tuan, tapi saya pikir. Suara Yamada mencicit. Kau pikir apa? Kau pikir dia tidak tahu apa-apa karena dia hanya cleaner? Karena dia orang asing. Potong Tanaka tajam. Kesombongan dan rasisme MU hampir membunuhku dan semua orang di sini hari ini. Kau lebih peduli pada jadwal, bonus, dan egomu daripada keselamatan nyawa manusia. Kau seorang supervisor. Tugasmu adalah mendengar, bukan meremehkan. Yamada jatuh berlutut, bersujud di aspal, menangis memohon ampun. Maafkan saya Tuan. Saya salah. Beri saya kesempatan. Tidak ada kesempatan kedua untuk nyawa yang hilang. Yamada, kata Tanaka dingin. Mulai detik ini, kau dipecat dengan tidak hormat. Dan saya akan pastikan catatan kelalaian fatal ini ada di riwayat kerjamu. Sehingga tidak ada perusahaan penerbangan di Jepang yang mau mempekerjakanmu lagi di posisi keselamatan. Pergi dari hadapanku. Petugas keamanan yang tadi memegangi Agus, kini menyeret Yamada yang menangis histeris keluar dari area apron. Roda nasib berputar begitu cepat dan kejam. Pagi tadi Yamada adalah raja kecil yang angkuh. Sore ini ia kehilangan segalanya karena kesombongannya sendiri. Tuan Tanaka kembali menatap Agus. Ia melihat lutut Agus yang masih meneteskan darah segar karena jatuh tadi. Agus-san, kamu terluka parah. Ayo ikut saya. Kita obati dulu di dalam, dan kita perlu bicara serius. Tetapi Tuan, saya kotor, baju saya robek. Saya tidak pantas masuk ruang VIP. Tolak Agus sopan, merasa malu dengan penampilannya. Hari ini, kamu adalah tamu kehormatan saya. Tidak ada orang yang lebih pantas masuk ke sana darimu, jawab Tuan Tanaka tegas, merangkul bahu Agus dan menuntunnya berjalan. Agus dibawa masuk ke lounge VIP bandara yang super mewah, tempat yang selama ini hanya bisa ia lihat dari luar kaca saat sedang mengepel. Ia duduk di sofa kulit Italia yang empuk. Dokter pribadi Tuan Tanaka yang ikut dalam rombongan segera datang membersihkan dan membalut luka di lutut dan siku Agus dengan telaten. Penerbangan Tuan Tanaka tentu saja dibatalkan total hari itu. Pesawat harus masuk hanggar perbaikan darurat untuk mengganti pipa hidrolik yang retak. Namun, Tuan Tanaka tidak tampak kecewa atau marah karena penundaan itu. Ia justru merasa sangat beruntung dan bersyukur. Kerugian biaya perbaikan miliaran rupiah dan penundaan jadwal rapat penting tidak ada artinya dibandingkan nyawanya yang selamat. Agus-san, kata Tuan Tanaka setelah Agus selesai diobati dan diberi minum teh hangat kualitas terbaik. Tuan Tanaka duduk berhadapan dengannya. Tanpa jarak. Kontrak kerjamu sebagai petugas kebersihan di sini tinggal berapa lama? Masih 1 tahun lagi, Tuan. Jawab Agus pelan. Mulai hari ini, anggap kontrak itu batal demi hukum. Jantung Agus mencelos. Hampir copot rasanya. Apakah ia tetap dipecat karena melanggar aturan keamanan zona merah dengan berlari ke landasan pacu? Maksud Tuan? Saya dipecat. Tanya Agus takut. Tuan Tanaka tersenyum tipis, menggeleng. Bukan. Saya tidak mau kamu jadi petugas kebersihan lagi. Itu menyia-nyiakan bakat, insting, dan ketelitianmu yang luar biasa. Saya punya perusahaan maintenance pesawat pribadi, MRO, di bandara ini juga. Saya ingin kamu bekerja di sana. Agus terdiam,
Bingung. Maksudnya jadi tukang sapu di bengkel pesawat, Tuan? Bukan. Tuan Tanaka tertawa kecil. Saya ingin kamu jadi teknisi. Saya akan sekolahkan kamu. Saya akan masukkan kamu ke Akademi Teknisi Penerbangan milik perusahaan saya di Tokyo. Kamu akan belajar ambil lisensi teknisi pesawat resmi Jepang. Biaya sekolah yang mahal itu saya tanggung 100%. Dan selama sekolah kamu tetap dapat gaji penuh setara gaji teknisi magang. Bagaimana? Agus ternganga lebar. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong. Tapi petir yang membawa hujan emas. Menjadi teknisi pesawat berlisensi di Jepang adalah impian yang bahkan tidak berani ia mimpikan dalam tidurnya. Gajinya bisa 5-10 kali lipat dari gajinya sekarang. Status sosialnya akan naik drastis. Tuan, apakah Tuan serius? Saya cuma lulusan SMK dari desa. Bahasa Jepang saya pas-pasan. Kata Agus terbata-bata. Air mata mulai menggenang. Kamu punya sesuatu yang tidak diajarkan di universitas mahal manapun. Agus, kata Tuan Tanaka serius, menatap mata Agus. Kamu punya integritas. Kamu punya kejujuran. Dan kamu punya sense atau rasa terhadap mesin yang tajam. Skill teknis bisa dipelajari di sekolah. Tapi karakter dan keberanian moral itu bawaan lahir. Saya butuh orang-orang yang berani jujur seperti kamu menjaga pesawat-pesawat saya, bukan penjilat seperti Yamada. Air mata Agus tak terbendung lagi. Ia jatuh bersujud syukur di karpet tebal itu. Menangis terseduh-seduh. Bayangan wajah ibunya yang sakit, istrinya yang setia, dan anaknya yang butuh biaya sekolah melintas satu persatu. Doa-doa malamnya di kamar kos sempit terjawab dengan cara yang tak terduga dan dramatis. Seminggu kemudian, kehidupan Agus berubah 180 derajat. Ia tidak lagi memegang sapu dan kain pel di tengah malam yang dingin. Kini, ia duduk di sebuah ruang kelas modern di pusat pelatihan teknik penerbangan di Tokyo, mengenakan seragam kadet teknisi yang bersih dan rapi. Namun, euforia kebahagiaan itu segera berganti dengan kenyataan pahit yang menamparnya. Sekolah ini sangat sulit. Semua materi pelajaran, buku panduan, dan instruksi disampaikan dalam bahasa Jepang tingkat tinggi yang penuh dengan istilah teknis kanji yang rumit. Agus yang hanya menguasai bahasa Jepang percakapan sehari-hari, N4, merasa seperti orang buta yang disuruh berlari. Instruktur menjelaskan tentang aerodinamika, sistem avionik, dan termodinamika dengan kecepatan kilat. Kepala Agus rasanya mau pecah setiap hari. Agusan, bacakan paragraf tentang turbine blade cooling system di halaman 45. Perintah instruktur Sensei Sato dengan tegas. Agus berdiri, memegang bukunya dengan tangan gemetar. Ia terbata-bata membaca kanji-kanji rumit itu. Keringat dingin mengucur. Teman-teman sekelasnya, yang semuanya adalah pemuda Jepang lulusan universitas teknik ternama, menatapnya. Bukan dengan kagum, tapi dengan tatapan aneh. Tatapan yang berkata, apa yang dilakukan mantan tukang bersih-bersih di sini? Agus duduk kembali dengan wajah merah padam setelah gagal membaca dengan lancar. Ia sadar, beasiswa dari Tuan Tanaka hanyalah tiket masuk. Untuk bertahan di sini, ia harus berjuang sendirian melawan tembok bahasa dan pengetahuan yang menjulang tinggi. Malam itu di asrama barunya, Agus tidak tidur. Ia membuka kamus tebal, menerjemahkan satu persatu kata di buku pelajarannya sampai subuh. Matanya perih tapi hatinya menolak menyerah. Diskriminasi itu nyata dan menyakitkan. Meskipun tidak ada yang berani membuli Agus secara fisik karena tahu ia adalah anak emas, rekomendasi Tuan Tanaka, perundungan verbal dan sosial terjadi setiap hari. Kelompok siswa yang paling vokal dipimpin oleh Kenji, seorang pemuda arogan yang ternyata adalah keponakan jauh dari Yamada, supervisor yang dipecat gara-gara Agus. Kenji menyimpan dendam. Saat jam istirahat makan siang, Agus sering duduk sendirian. Suatu hari, Kenji sengaja menyenggol nampan makan Agus hingga sup misonya tumpah ke seragam barunya. Ops, gomen, maaf. Tangan kotor bekas tukang sampah memang licin ya. Sindir Kenji sambil tertawa bersama gengnya. Kalian tahu nggak? Dia masuk sini cuma karena kebetulan lihat oli bocor. Hoki doang. Dasar orang asing cari muka.
Agus mengepalkan tangannya kuat-kuat di bawah meja. Darahnya mendidih. Ingin rasanya ia melayangkan pukulan ke wajah sombong itu. Di kampungnya, ia tidak pernah takut berkelahi. Tapi ia ingat posisi dan tujuannya. Jika ia berkelahi, ia akan dikeluarkan. Tuan Tanaka akan kecewa. Istrinya akan sedih. Agus menarik napas panjang, membersihkan bajunya dengan tisu, dan memilih pindah meja tanpa berkata sepatah kata pun. Diam adalah perlawanan terbaik saat ini. Halo sobat penonton semua. Cerita perjuangan Mas Agus semakin berat ya. Bukan cuma soal mesin, tapi sekarang dia harus melawan diskriminasi dan bulian di tempat barunya. Saya jadi ikut emosi melihat tingkah si Kenji ini. Benar-benar ujian mental yang luar biasa. Nah, sebelum kita lihat bagaimana Mas Agus membalas hinaan mereka dengan prestasi yang bikin melongo, saya mau minta dukungan kalian sebentar. Yuk, tekan tombol like-nya sekarang juga sebagai bentuk dukungan moral kita buat Mas Agus. 1 like dari kalian adalah 1 semangat buat Mas Agus. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah inspiratif TKI pejuang devisa lainnya di channel ini. Coba tulis di kolom komentar. Semangat Mas Agus, buktikan kamu bisa. Biar kita ramaikan kolom komentar dengan energi positif. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang baik hati. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Agus bangkit dari keterpurukan ini. Bulan ketiga adalah masa terberat. Ujian tengah semester semakin dekat, dan nilai-nilai tryout, uji coba, Agus masih di bawah rata-rata kelas. Ia menguasai praktek bongkar pasang mesin dengan sangat baik karena pengalaman tangannya. Tapi ia hancur lebur di teori tertulis karena kendala bahasa. Suatu malam, setelah mendapat nilai merah lagi di kuis aerodinamika, Agus duduk termenung di balkon asramanya menatap langit Tokyo yang tanpa bintang. Rasa putus asa menyelimutinya seperti kabut tebal. Mungkin mereka benar, bisik Agus pada dirinya sendiri. Mungkin aku memang tidak pantas di sini. Aku cuma tukang bersih-bersih. Ini terlalu tinggi buatku. Otakku nggak nyampe. Rasa rindu kampung halaman atau homesickness menyerang hebat. Ia rindu masakan istrinya, rindu tawa anaknya, rindu ngopi santai di pos ronda tanpa beban belajar kanji. Ia hampir saja mengambil koper dan mengemasi barang-barangnya. Keinginan untuk menyerah begitu kuat. Apa gunanya gaji besar kalau aku stres dan dihina setiap hari? Pikirnya. Ia mengambil HP. Jari jempolnya melayang di atas nomor kontak bagian HRD, siap menelepon untuk mengundurkan diri. Tepat sebelum Agus menekan tombol panggil ke HRD, HP-nya bergetar. Istrinya menelepon. Seolah ada ikatan batin yang kuat. Assalamualaikum, Mas. Kok belum tidur? Di sana sudah jam 2 pagi kan? Suara lembut istrinya menyapa. Agus menelan ludah. Menahan isak tangis agar suaranya terdengar normal. Waalaikumsalam. Dik? Iya. Lagi belajar. Susah banget pelajarannya. Mas. Suara istrinya berubah serius. Tadi Bapak, mertua Agus. Mimpi Mas Agus pulang bawa pesawat. Bapak seneng banget ceritanya. Mas yang kuat ya di sana. Kami di sini selalu doakan Mas setiap sholat tahajud. Jangan dengerin omongan orang yang jahat. Mas Agus itu pahlawan buat kami. Mendengar itu, pertahanan Agus runtuh. Ia menangis dalam diam. Air matanya menetes ke lantai balkon. Kata-kata istrinya seperti air sejuk yang menyiram api keputusasaannya. Ia sadar, ia tidak berjuang sendirian. Ada 2 istri dan orang tua yang menopangnya. Iya, Dik. Mas akan kuat. Mas nggak akan pulang sebelum sukses. Janji Agus dengan suara serak. Ia membatalkan niatnya untuk mundur. Malam itu, ia kembali ke meja belajarnya dengan semangat baru yang membara. Akan kutunjukkan pada mereka siapa Agus sebenarnya. Batinnya. Sejak malam itu, Agus berubah menjadi monster belajar. Ia menerapkan strategi, Miyako. Ia merekam semua kuliah dosen dengan alat perekam suara. Setiap jam istirahat, saat teman-temannya makan atau merokok, Agus mendengarkan ulang rekaman itu sambil mencatat terjemahannya. Ia tidur hanya 3 jam sehari.
Dinding kamarnya penuh tempelan kertas berisi rumus fisika dan kanji teknis. Ia bahkan meminta bantuan seorang petugas kebersihan asrama, seorang bapak tua Jepang yang ramah, untuk menjadi lawan bicaranya melatih bahasa Jepang teknis setiap pagi buta. Agus belajar lebih keras 2 kali lipat, 3 kali lipat dari si Kenji yang sombong. Ia tidak punya otak jenius, tapi ia punya ketekunan baja. Kenji dan gengnya yang melihat perubahan Agus mulai merasa terancam, tapi mereka tetap mengejek. Percuma belajar sampai mati, otak udang tetap otak udang. Cibir Kenji saat melihat mata panda Agus yang hitam. Agus hanya tersenyum tipis, tidak membalas. Ia menyimpan energinya untuk perang yang sesungguhnya, ujian akhir semester. Hari pengumuman hasil ujian semester 1 tiba. Papan pengumuman elektronik di lobi akademi dikerumuni para siswa. Jantung Agus berdegup kencang. Ia hanya berharap lulus, tidak perlu nilai bagus, yang penting tidak drop out. Kenji dengan percaya diri maju ke depan, mencari namanya. Peringkat 5. Lumayan. Sombongnya. Lalu ia mencari nama Agus di deretan paling bawah. Mana nama si Agus? Pasti paling buncit atau malah tidak lulus. Kenji menelusuri daftar dari bawah ke atas. Tidak ada nama Agus di peringkat bawah. Tidak ada di tengah. Kenji bingung. Matanya terus naik ke atas daftar. Tiba-tiba suasana hening. Semua mata tertuju ke peringkat nomor 2. Peringkat 2. Agus Santoso. Nilai rata-rata 98.5. Kenji melongo tak percaya. Mustahil. Pasti salah ketik. Atau dia menyontek. Teriak Kenji. Instruktur kepala Sato datang membawa lembar jawaban. Tidak ada kesalahan. Agusan mendapatkan nilai 100 sempurna di mata kuliah sistem hidrolik dan struktur pesawat. Dia adalah satu-satunya siswa yang bisa menjawab soal bonus analisis kasus kerusakan dengan benar. Jawaban analisisnya berdasarkan pengalaman lapangan, sesuatu yang kalian semua tidak punya. Agus yang berdiri di belakang kerumunan hanya menunduk haru. Ia tidak menyangka kerja kerasnya begadang tiap malam terbayar lunas. Tatapan teman-temannya berubah. Dari sinis menjadi hormat. Kenji terdiam 1000 bahasa. Wajahnya merah padam karena malu. Agus telah memenangkan pertempuran pertamanya. Tahun kedua pendidikan lebih banyak dihabiskan di lapangan atau on the job training, OJT. Agus dikirim kembali ke Bandara Haneda. Tapi kali ini bukan dengan seragam cleaning service, melainkan seragam trainee mekanik magang. Ia kembali ke hanggar tempat ia dulu bekerja. Mantan rekan-rekannya sesama cleaning service menyambutnya dengan sorak-sorai bangga. "Woi Bos Agus, sudah jadi orang sukses," teriak Budi sambil memeluk Agus. Momen itu sangat mengharukan. Agus tidak lupa daratan. Ia mentraktir semua teman lamanya makan malam dengan gaji magangnya yang kini jauh lebih besar. Namun, tantangan baru menanti. Di hanggar maintenance, politik kantor lebih kental. Tidak semua teknisi senior senang dengan kehadiran Agus. Banyak yang masih teman dekat Yamada dan merasa pemecatan Yamada tidak adil. Agus ditempatkan di bawah pengawasan senior mekanik bernama Tuan Ota. Pria tua kaku yang terkenal sangat pelit nilai dan membenci kesalahan. Ota adalah sahabat karib Yamada. Tuan Ota memberikan tugas-tugas yang paling kotor dan berat kepada Agus. Membersihkan tangki lavatory, toilet, yang mampet, merayap di dalam tangki bahan bakar yang sempit dan bau aftur menyengat. Pekerjaan yang biasanya dihindari teknisi lain. Katanya kamu dulu cleaning service? Pasti suka kerjaan kotor begini kan? Kerjakan. Perintah Ota sinis. Agus tahu ia sedang dikerjai. Tapi ia tidak mengeluh. Ia mengerjakan tugas kotor itu dengan standar kesempurnaan seorang teknisi. Ia membersihkan tangki toilet sampai berkilau. Ia memeriksa tangki bahan bakar dengan teliti sambil membersihkannya. Ia menganggap ini ujian mental. Semakin kalian tekan aku ke bawah, semakin aku akan memantul ke atas. Batin Agus. Ketahanannya membuat Ota semakin kesal karena tidak berhasil mematahkan semangat Agus. Suatu hari, ada perbaikan besar pada sistem landing gear, roda pendaratan, sebuah pesawat bombardier. Ota memerintahkan Agus untuk memasang pin pengunci pada silinder hidrolik.
Gunakan pin tipe A yang ada di kotak merah itu. Perintah Ota sambil menunjuk sebuah kotak. Agus mengambil pin itu. Namun, instingnya dan ingatannya tentang manual yang ia hafal mati-matian berkata lain. Pin tipe A terlalu pendek untuk model pesawat seri ini. Seharusnya tipe B yang lebih panjang. Jika ia memasang tipe A, roda pendaratan bisa kolaps saat pesawat mendarat. Ini jebakan fatal. Ota ingin Agus melakukan kesalahan fatal agar bisa dikeluarkan dari program magang dengan alasan inkompetensi dan membahayakan keselamatan. Agus diam sejenak, memegang pin itu. Ia melihat Ota memperhatikannya dari jauh dengan senyum licik. Agus tidak langsung memasang pin itu. Ia berjalan ke ruang arsip, mengambil buku manual pemeliharaan, AMM, Aircraft Maintenance Manual, asli dari rak. Ia membawa buku tebal itu ke hadapan Ota. "Maaf Ota-san," kata Agus sopan tapi tegas di depan teknisi lain. Menurut manual halaman 324005, untuk pesawat seri nomor ini, pin yang harus digunakan adalah tipe B, part number 45522. Pin tipe A yang Bapak tunjuk tadi adalah untuk seri lama yang lebih kecil. Apakah manual ini sudah diperbarui atau saya yang salah baca? Skakmat. Agus menggunakan kitab suci, teknisi, manual, untuk melawan perintah lisan. Wajah Ota berubah pucat. Ia tidak menyangka Agus akan mengecek manual. Ia pikir Agus akan menurut begitu saja seperti kerbau dicocok hidung. "Ah, itu. Mungkin saya salah ambil kotak. Bagus kau teliti," elak Ota dengan canggung. Para teknisi lain yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik kagum. "Agus benar-benar menguasai manual," bisik mereka. Jebakan itu gagal total dan malah menaikkan reputasi Agus sebagai teknisi yang taat aturan, bite the book. Tidak terima dipermalukan, Ota mencari cara lain. Seminggu kemudian, Ota menuduh Agus menghilangkan sebuah alat mahal, torque wrench digital yang presisi. Alat itu hilang dari kotak peralatan Agus. "Dasar pencuri! Orang miskin tetap saja mental maling," teriak Ota di tengah hanggar, memancing keributan. "Kau jual alat itu kan?" Agus yang sedang makan siang kaget dituduh begitu. Tasnya digeledah paksa oleh Ota, tapi tidak ditemukan apa-apa. "Saya tidak mengambilnya, Ota-san. Saya selalu mengembalikan alat ke toolroom setelah pakai," bela Agus. "Bohong. Catatan peminjaman terakhir atas namamu." Ota menunjukkan logbook yang ternyata sudah dipalsukan tanda tangannya. Agus tersudut. Tanpa bukti alat itu, ia bisa dipecat karena tindakan kriminal. Agus dipanggil ke ruang sidang disiplin. Di sana ada HRD, kepala bengkel, dan Tuan Ota yang tersenyum puas. Agus terancam dikeluarkan hari itu juga. "Agus-san, bukti tanda tangan ini memberatkanmu. Apa pembelaanmu?" tanya kepala bengkel. "Itu bukan tanda tangan saya, Pak. Saya selalu memberi titik kecil di bawah huruf S nama saya sebagai kode rahasia. Di situ tidak ada," jawab Agus tenang. Tiba-tiba pintu terbuka. Tuan Tanaka masuk, diikuti oleh kepala keamanan bandara. Semua orang berdiri kaget. "Tidak perlu berdebat soal tanda tangan," kata Tuan Tanaka datar. "Kita lihat saja CCTV." Muka Ota langsung pucat. Tapi Tuan, CCTV di ruang alat sedang rusak minggu ini." "Itu laporan palsu yang kau buat, Ota," potong kepala keamanan. "Kami baru saja memasang kamera tersembunyi baru bulan lalu untuk mencegah pencurian suku cadang. Dan lihat ini." Di layar besar, diputar rekaman video malam hari. Terlihat jelas Tuan Ota sendiri yang mengambil alat itu dari kotak Agus, menyembunyikannya di lokernya sendiri, dan memalsukan tanda tangan di buku log. Ruangan hening seketika. "Kau memfitnah orang yang kujamin integritasnya." Suara Tuan Tanaka rendah tapi menakutkan. "Kau membuang kehormatanmu sebagai teknisi senior demi dendam picisan pada anak buahmu yang jujur." Ota gemetar hebat. Ia mencoba menyangkal tapi bukti video terlalu telak. "Ota, kau dipecat. Dan kau akan diproses hukum atas tuduhan pemalsuan dokumen dan pencurian aset perusahaan," vonis Tuan Tanaka. Sekali lagi, kebenaran menemukan jalannya.
Agus dibebaskan dari segala tuduhan. Namanya dipulihkan. Kejadian ini menjadi titik balik total. Tidak ada lagi yang berani mengganggu Agus. Semua orang kini segan dan hormat, bukan karena ia anak emas bos, tapi karena integritas dan kecerdasannya yang terbukti tak tergoyahkan. 2 tahun pendidikan dan magang berlalu. Hari wisuda pun tiba. Agus berdiri di podium, menerima sertifikat lisensi teknisi pesawat udara, Aircraft Maintenance Engineer License, resmi dari Kementerian Transportasi Jepang. Ia lulus dengan predikat cum laude. Tuan Tanaka hadir langsung menyematkan pin sayap emas di dada seragam kofral baru Agus. Kini di papan namanya tertulis, Agus Santoso, Licensed Aircraft Engineer. Selamat, Agus-san. Kamu bukan lagi orang yang membersihkan sayap. Sekarang kamu adalah orang yang memastikan sayap itu bisa terbang. Ucap Tuan Tanaka bangga. Gaji pertama Agus sebagai teknisi berlisensi masuk rekening. Jumlahnya membuat tangannya gemetar. 50 juta rupiah lebih jika dikurskan, belum termasuk bonus. Ia langsung mengirim 90% uang itu ke kampung. Ia melunasi semua utang orang tuanya, merenovasi rumah, dan mendaftarkan haji untuk ibunya. 2 bulan setelah pelantikan, Agus mengambil cuti tahunan untuk pulang ke Indonesia. Kepulangannya disambut bak pahlawan di desanya. Ia tidak sombong. Ia tetap Agus yang ramah. Namun kini ia bisa membangun masjid kecil di desanya dan membiayai sekolah anak-anak yatim tetangganya. Ia duduk di teras rumah barunya yang megah, meminum teh manis buatan istrinya, sambil memandang sawah yang menghijau. Anaknya bermain dengan mainan pesawat di halaman. Yah, nanti kalau besar aku mau jadi kayak ayah. Benerin pesawat terbang. Celetuk anaknya polos. Agus tersenyum, mengelus kepala anaknya. Boleh, nak. Tapi ingat pesan ayah ya. Jadi apapun kamu nanti, mau tukang sapu atau tukang insinyur, yang paling penting itu jujur. Jujur itu mata uang yang laku di mana saja, bahkan di langit sekalipun. HP Agus berbunyi. Ada notifikasi email dari Jepang. Jadwal kerja bulan depan. Ia harus kembali menangani heavy maintenance untuk pesawat kepresidenan tamu negara. Agus siap kembali. Ia bukan lagi sekadar TKI pencari nafkah. Ia adalah duta bangsa. Bukti nyata bahwa dengan kejujuran dan kerja keras, seorang petugas kebersihan bisa terbang tinggi melampaui mimpi-mimpinya.